Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Supriyadi selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian. Perkenalkan, nama saya Mardiah dengan NIM 18623500006. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Scaffolding oleh Guru terhadap Kemampuan Bahasa Anak Usia 4-6 tahun. Di sini ada latar belakang masalah. Bahasa merupakan aspek penting dalam perkembangan anak usia 4-6 tahun karena menjadi dasar bagi kemampuan berpikir, berkomunikasi, dan bersosialisasi. Namun, kenyataannya, pada observasi awal di beberapa PAUD, kemampuan bahasa anak masih beragam. Ada anak yang sudah mampu berbicara dengan jelas, namun ada pula yang masih pasif dan kesulitan dalam mengungkapkan pendapat. Salah satu cara yang efektif untuk membantu anak mengembangkan kemampuan bahasanya adalah melalui penerapan scaffolding oleh guru, yaitu pemberian bantuan atau bimbingan bertahap sehingga anak mampu belajar secara mandiri. Penerapan scaffolding yang tepat dapat memotivasi anak memperkaya kosakata dan menumbuhkan kepercayaan diri dalam berkomunikasi. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh penerapan scaffolding oleh guru terhadap kemampuan bahasa anak usia dini. Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Yang pertama, belum semua guru memahami penerapan scaffolding secara optimal. Yang kedua, penerapan scaffolding sering belum disesuaikan dengan kemampuan anak. Lalu yang ketiga, kemampuan bahasa anak pada usia 4-6 tahun masih rendah dan bervariasi. Lalu yang terakhir, belum banyak penelitian yang mengkaji pengaruh scaffolding terhadap kemampuan bahasa anak usia 4-6 tahun secara spesifik. Lalu, agar penelitian ini lebih fokus, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya pada pengaruh scaffolding sebagai variabel X terhadap kemampuan bahasa anak sebagai variabel Y. Aspek yang dikaji meliputi dukungan belajar, bimbingan bertahap, pemberian contoh, umpan balik, serta kemampuan menyimak, berbicara, kosakata, bercerita, dan berkomunikasi. Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat hubungan antara penerapan scaffolding oleh guru dengan kemampuan bahasa anak usia 4-6 tahun. Lalu, seberapa besar pengaruh penerapan scaffolding oleh guru terhadap kemampuan bahasa anak usia 4-6 tahun. Kemudian, manfaat penelitian ini dari segi teoritis yaitu menambah pengetahuan tentang hubungan scaffolding guru dengan kemampuan bahasa anak usia 4-6 tahun. Lalu, dari segi praktis, penelitian ini bermanfaat untuk dalam pemahaman penulis, mendukung perkembangan bahasa anak, lalu membantu sekolah dan fakultas untuk meningkatkan pembelajaran, serta memberi wawasan bagi masyarakat tentang pentingnya bimbingan bertahap bagi anak usia dini. Selanjutnya yaitu kajian teori dan kajian pustaka. Kajian teori dalam penelitian ini mencakup dua variabel utama, yaitu yang pertama scaffolding oleh guru sebagai variabel X. Menurut Vygotsky, scaffolding adalah bantuan yang diberikan oleh orang dewasa agar anak mampu menyelesaikan tugas dalam Zone of Proximal Development atau ZPD. Lalu, bentuk scaffolding meliputi pemberian contoh, petunjuk, umpan balik, dan bimbingan bertahap. Lalu, yang kedua, kemampuan bahasa anak usia dini sebagai variabel Y. Menurut Harlock tahun 2021, bahasa anak berkembang melalui interaksi sosial dan pengalaman belajar yang bermakna. Kemampuan bahasa anak usia dini meliputi kemampuan menyimak, berbicara, membaca awal, dan menulis permulaan. Adapun kajian pustaka dari beberapa penelitian terdahulu, menurut Putri tahun 2022, Ningsih 2023, dan Sari tahun 2024 menunjukkan bahwa penerapan scaffolding secara konsisten dapat meningkatkan kemampuan berbicara dan pemahaman bahasa anak usia dini. Berdasarkan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka hubungan antara kedua variabel dapat digambarkan sebagai berikut. Penerapan scaffolding oleh guru dan kemampuan bahasa anak usia dini. Guru yang menerapkan scaffolding dengan baik membantu anak berlatih bahasa melalui bimbingan dan umpan balik positif sehingga kemampuan bahasa anak semakin meningkat. Lalu, hipotesis penelitian ini adalah H0, tidak terdapat pengaruh signifikan antara penerapan scaffolding oleh guru terhadap kemampuan bahasa anak usia 4-6 tahun. H1, terdapat pengaruh signifikan antara penerapan scaffolding oleh guru terhadap kemampuan bahasa anak usia 4-6 tahun. Selanjutnya yaitu tujuan dan metode penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan scaffolding oleh guru terhadap kemampuan bahasa anak usia 4-6 tahun. Lalu, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan scaffolding oleh guru terhadap kemampuan bahasa anak usia 4-6 tahun. Lalu, metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei, dengan pengumpulan data melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Lalu, dianalisis menggunakan statistik, deskriptif, dan korelasi Pearson.
Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Alam Bekasi, karena di sekolah ini menerapkan pembelajaran berbasis alam yang mendukung metode scaffolding. Lalu, penelitian ini berlangsung selama 3 bulan dari November hingga Januari tahun 2026. Kemudian, populasi penelitian ini adalah sebanyak 64 anak atau peserta didik usia 4-6 tahun di Sekolah Alam Bekasi. Selanjutnya, sampel ini diambil menggunakan teori Isaac dan Michael dengan tingkat kesalahan 5% sehingga diperoleh 51 anak sebagai sampel penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dan analisis data pada penelitian ini, pada teknik pengumpulan data, yang pertama observasi, untuk melihat penerapan scaffolding oleh guru di Sekolah Alam Bekasi. Lalu, pada penelitian ini, peneliti juga menyebarkan angket atau kuesioner untuk mengukur tingkat penerapan scaffolding dan kemampuan bahasa anak usia 4-6 tahun. Kemudian, peneliti juga melakukan dokumentasi untuk mendukung data penelitian. Kemudian, data yang sudah dikumpulkan dapat dianalisis menggunakan uji regresi linear sederhana dengan bantuan program SPSS untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan tujuan dan metode penelitian, hipotesis statistik yang digunakan adalah H. Hipotesis 0 atau Pi sama dengan 0, tidak terdapat pengaruh signifikan antara scaffolding oleh guru terhadap kemampuan bahasa anak usia 4-6 tahun. Lalu H1. Hipotesis alternatif Pi cross 0, terdapat pengaruh signifikan antara scaffolding oleh guru terhadap kemampuan bahasa anak usia 4-6 tahun. Uji hipotesis akan dilakukan dengan taraf signifikan 5% atau A 0,05. Jika nilai signifikan kurang dari 0,5, maka H0 ditolak dan H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara kedua variabel. Hasil penelitian dan pembahasan dengan judul Pengaruh Penerapan Scaffolding oleh Guru Terhadap Kemampuan Bahasa Anak Usia 4-6 tahun. Di sini ada deskripsi data. Mengenai data penelitian yang diperoleh dari responden, data terdiri dari dua variabel utama, yaitu penerapan scaffolding oleh guru sebagai variabel X dan perkembangan bahasa anak usia 4-6 tahun sebagai variabel Y. Kedua variabel diukur menggunakan angka skala Likert 1-5 dengan jumlah masing-masing 15 butir pernyataan. Dan data ini diperoleh dari 60 responden orang tua TK Sekolah Alam Bekasi. Jadi yang pertama saya lakukan sebelum mendapatkan hasil data ini, saya menyebarkan kuesioner dan mendapatkan 60 responden orang tua dari TK Sekolah Alam Bekasi. Lalu di sini ada statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kecenderungan nilai, penyebaran data, serta karakteristik distribusi dari masing-masing variabel penelitian. Melalui penyajian nilai median, modus, standar deviasi, nilai minimum dan maksimum, peneliti dapat mengidentifikasi pola dasar data sebelum masuk pada tahap pengujian hipotesis. Nah, berikut ini akan saya sajikan hasil statistik deskriptif untuk variabel penerapan scaffolding oleh guru terhadap perkembangan bahasa anak usia 4-6 tahun. Baik, di sini ada statistik deskriptif untuk variabel perkembangan bahasa anak usia 4-6 tahun atau variabel Y. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, nilai rata-rata atau MEN kemampuan bahasa anak usia 4-6 tahun adalah 51,92. Nilai maksimum sebesar 65 dan minimum 48 menunjukkan adanya variasi atau rentang skor yang cukup jauh mencapai 50.000 poin antar responden. Hal ini didukung oleh nilai standar deviasi sebesar 6,93, yang berarti penerapan scaffolding oleh guru memiliki keragaman yang cukup tinggi dalam sampel yang diteliti. Baik, di sini ada statistik deskriptif dari variabel X, yaitu penerapan scaffolding oleh guru. Berdasarkan hasil statistik deskriptif, nilai rata-rata atau MEN penerapan scaffolding oleh guru adalah 66,77. Nilai maksimumnya sebesar 84 dan minimum sebesar 40. Hal ini menunjukkan sebaran data yang lebih terkonsentrasi dengan rentang skor sebesar 44,00 poin. Nah, nilai standar deviasi sebesar 9,80 menunjukkan bahwa penerapan scaffolding oleh guru ini juga menunjukkan variasi, mulai dari rendah hingga tinggi. Hal ini menandakan bahwa tidak semua guru menerapkan scaffolding dengan cara dan intensitas yang sama dalam pembelajaran. Selanjutnya, di sini ada distribusi data melalui data histogram. Distribusi data dan histogram menunjukkan bahwa data kemampuan bahasa anak dan penerapan scaffolding oleh guru menyebar secara normal. Sebagian besar skor responden terkonsentrasi di sekitar nilai rata-rata dan tidak menunjukkan penyimpangan distribusi yang signifikan. Dengan demikian, data ini memenuhi syarat untuk dilakukan analisis statistik selanjutnya. Selanjutnya, untuk memastikan hasil histogram, dilakukan uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji normalitas ini dilakukan menggunakan uji dengan kriteria sebagai berikut. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan hasil uji normalitas, nilai signifikan variabel kemampuan bahasa anak lebih besar dari 0,05, sehingga data dinyatakan berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk dilakukan analisis statistik parametrik. Kemudian di sini ada uji prasyarat analisis yang kedua, yaitu menguji normalitas
dari menggunakan Kolmogorov-Smirnov untuk variabel penerapan scaffolding oleh guru dengan ketentuan atau kriteria yang sama, yaitu jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Nah, berdasarkan hasil uji normalitas, nilai signifikan variabel penerapan scaffolding oleh guru ditemukan lebih besar dari 0,05 sehingga data dinyatakan berdistribusi normal dan memenuhi syarat untuk dilakukan analisis statistik parametrik. Jadi kedua variabel antara X dan Y ketika diuji normalitas ditemukan hasil yang berdistribusi normal. Baik, selanjutnya di sini ada uji hipotesis. Yang pertama ada model summary. Berdasarkan hasil model summary, hal ini menunjukkan nilai R dengan kategori yang sangat lemah dan R square sebesar 0,007, yang artinya penerapan scaffolding oleh guru itu hanya berkontribusi 0,7% terhadap kemampuan bahasa anak, sedangkan 99,3% itu dipengaruhi oleh faktor lain seperti lingkungan keluarga, intensitas komunikasi orang tua, media seperti TV, gadget, lagu, dan juga cerita-cerita anak, dan juga bisa karena faktor perkembangan individual anak. Kenapa scaffolding hanya berkontribusi sedikit? Karena scaffolding di sekolah ini waktunya hanya dalam waktu terbatas, sementara stimulasi bahasa anak itu berlangsung sepanjang hari, dan tidak semua bentuk scaffolding itu fokus langsung pada aspek bahasa seperti itu. Kemudian di sini ada ANOVA table. Berdasarkan hasil uji ANOVA menunjukkan nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, yang artinya model regresi secara keseluruhan tidak signifikan, sehingga penerapan scaffolding oleh guru belum mampu menjelaskan kemampuan bahasa anak secara menyeluruh. Lalu kenapa ANOVA ini tidak terlalu signifikan? Karena yang saya berdasarkan hasil penelitian saya, kontribusi variabel X itu sangat kecil atau hanya 0,7% yang tadi sudah dijelaskan. Lalu yang kedua, karena variasi kemampuan bahasa anak terlalu besar untuk dijelaskan oleh satu variabel saja. Selanjutnya yaitu coefficient table atau coefficient T. Berdasarkan hasil analisis pada tabel coefficient, diperoleh nilai signifikan variabel penerapan scaffolding oleh guru lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial penerapan scaffolding oleh guru itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan bahasa anak usia 4-6 tahun. Nilai koefisien regresi B bernilai positif, yang berarti secara arah penerapan scaffolding cenderung meningkatkan kemampuan bahasa anak. Namun karena pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik, maka peningkatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengambilan kesimpulan secara ilmiah. Dengan demikian, hasil uji T menunjukkan bahwa hipotesis 0 atau H0 diterima dan hipotesis alternatif H1 ditolak, sehingga penerapan scaffolding oleh guru tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kemampuan bahasa. Baik, di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari materi yang sudah saya jelaskan yaitu penerapan scaffolding oleh guru itu tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap kemampuan bahasa anak usia 4-6 tahun. Lalu hubungan antara variabel X dan Y itu sangat lemah. Yang ketiga, kontribusi scaffolding terhadap kemampuan bahasa anak hanya 0,7%. Lalu hipotesis 0 atau H0 diterima. Lalu yang kedua, implikasi penelitian. Jadi pembelajaran bahasa anak usia dini itu tidak cukup hanya mengandalkan scaffolding, karena kemampuan bahasa anak merupakan kemampuan kompleks yang tidak hanya dipengaruhi oleh guru di sekolah, tetapi juga oleh lingkungan keluarga dan stimulasi sehari-hari. Oleh karena itu, meskipun scaffolding itu penting secara teori, dalam penelitian ini pengaruhnya belum terlihat signifikan secara statistik. Lalu yang ketiga, ada saran penelitian. Yang pertama, bagi guru tetap menerapkan scaffolding dengan penyesuaian kebutuhan individu anak, dan lalu mengombinasikan dengan metode lain seperti bercerita, berbahasa, lalu visual media. Lalu yang ketiga, bagi orang tua, meningkatkan stimulasi bahasa di rumah. Yang kedua, membiasakan komunikasi aktif dan membacakan cerita. Jadi tidak hanya di sekolah, tetapi juga harus balance antara di sekolah dan di rumah. Baik, itu adalah pemaparan hasil penelitian dengan judul pengaruh penerapan scaffolding oleh guru terhadap kemampuan bahasa anak usia 4-6 tahun yang bisa saya paparkan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.